Mengapa orang tega menutup usaha kita dan bagaimana menyikapinya? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang apa solusinya bila usaha kita ditutup orang dengan guna-guna. Untuk menyambung bahasan tersebut, kali ini akan kita bahas tentang mengapa orang tega berbuat demikian. Mengapa orang tega menutup usaha kita dan bagaimana menyikapinya? Karena tidak jarang, inilah yang dipertanyakan orang. Ada banyak dari kita yang ketika dijahati oleh seseorang, maka pertanyaan pertama kita adalah, kenapa? Dari pengalaman dan pengamatan saya sejauh ini, dua hal yang paling sering menjadi penyebab mengapa orang tega menutup usaha kita dengan guna-guna adalah karena persaingan dan sakit hati. Soal persaingan, dalam dunia usaha memang tidak dapat kita hindarkan. Sayangnya tidak semua orang bersaing dengan cara yang sama. Ada orang yang ketika bersaing, ia ingin menjadi lebih baik dari saingannya. Tetapi yang sebaliknya juga ada. Ada orang yang ketika bersaing, bukannya ingin menjadi lebih baik dari saingannya, tetapi ia ingin saingannya berada di posisi yang lebih buruk darinya. Inilah persaingan yang tidak sehat. Sedangkan soal sakit hati, ini malah seringkali tidak kita sadari. Kita tidak sadar pernah menyakiti seseorang yang menjadikan orang tersebut membenci kita sedemikian rupa sampai tega melancarkan guna-guna. Di satu sisi, kita perlu berbenah diri. Kita berupaya untuk tidak menyakiti siapapun. Di sisi lain, kita perlu berhati-hati juga. Sebab di dunia ini, namanya orang memang beraneka rupa. Tidak semuanya akan menyukai kita. Di luar alasan apapun yang menjadikan seseorang tidak suka kepada kita, kita perlu menyadari juga bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini, apa yang kita alami ini adalah suatu bentuk cobaan dari Tuhan. Sering saya ditanya oleh mereka yang usahanya sedang sepi, apakah ini murni cobaan dari Tuhan atau hasil perbuatan orang jahat? Padahal kalaupun memang situasi ini terjadi karena guna-guna, yaitu tetap suatu bentuk cobaan juga. Bila Tuhan tidak menghendaki, maka tidak akan bereaksi guna-gunanya. Sehingga lebih baik ketika memang usaha kita diguna-guna, kita fokus dulu untuk memperbaikinya. Kita fokus untuk membersihkan atau menghilangkan guna-gunanya, bukan untuk mengetahui siapa pelakunya, apalagi membalas. Karena seperti yang kita tahu, tangan Tuhan tetap bekerja. Balasannya sudah ada, tidak perlu Anda pikirkan soal itu. Saat ini, kita hilangkan dulu guna-guna ini, yaitu dengan menggunakan garam pengeruat dan jimat Raja Pagar Gaib. Jadi bukan sekedar dihilangkan pengaruh gaibnya, tetapi juga dibentengi agar serangan serupa tidak terjadi lagi. Bagi Anda yang ingin menghilangkan pengaruh guna-guna, boleh hubungi nomor yang terada di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk melakukan ruatan usaha. Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin, termasuk syaratnya apa saja dan tata caranya bagaimana. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar mengapa orang tega menutup usaha kita dengan guna-guna. Semoga memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam Rahayu.